Dengan menerima diri sendiri, kita bergerak banyak menghadapi mental exhaustion. Berarti dokter udah menerima diri dokter sendiri dengan baik gitu ya. Dengan menerima diri sendiri, kita bergerak banyak menghadapi mental exhaustion. Orang yang tidak bisa menerima sedang menyangkal sebenarnya. Penerimaan itu lawan dari penyangkalan. Karena kita bisa menerima, kita tidak menyangkal. Mereka istilahnya menyangkal, mereka tidak bisa menerima. Mereka akan tidak, saya tidak kayak gitu. Ini salah satu solusi juga ya dok ya, harus menerima nih dok. Ini contoh yang ekstrim memang, tapi penerimaan itu sangat penting sebenarnya. Menerima bahwa ternyata saya cuma dokter jiwa, artinya saya tidak bisa mengeluarkan obat-obatan dari dokter penyakit dalam. Ya itu contohnya. Contohnya seperti itu. Menghargai diri saya sendiri dulu. Menerima bahwa saya itu berhak mengeluarkan obat-obat dokter jiwa, tapi saya tidak bisa untuk menyuruh orang, kamu ini harus foto ronsen. Tidak bisa saya kayak gitu. Itu saya tidak menghargai diri saya. Menerima diri, mengetahui batasan diri itu di mana. Intinya sebenarnya kata-kata Romi tadi cukup. Sekali kau masuk ke dalam daerah berlebihan, itu kau sudah goyang. Makanya hati-hati dengan berlebihan. Contohlah makan. Tidak ada buruknya makan, tapi coba makan berlebihan. Perut tuh sakit tidak? Kembung. Sampaikan sebelumnya yang awal-awal sih dok. Apakah orang-orang tiba-tiba langsung mandek, tidak pengen ngapa-ngapain, butuh motivasi? Sebenarnya butuh dan tidak butuh sih kalau saya bilang motivasi itu. Karena motivasi itu harus mereka dapatkan sendiri. Tidak bisa kita keluarkan. Kalau kita keluarkan jadinya nasihat. Oh salah sudah. Nasihat itu bagus di telinga orang yang mau mendengarkan. Tapi orang yang mengalami ini biasanya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau mereka begini, artinya mereka tidak mampu untuk mendengarkan. Nah ini kadang jadi apa ya dok? Kayak jadi bingung gitu. Maksudnya bedanya mendengarkan sama nasihat. Nah itu yang masih agak bingung. Sambil contoh gelas. Gelas itu berguna karena dia kosong. Kalau dia berisi, dia tidak bisa diisi. Dia bisa diisi. Orang dengan mental exhaustion itu banyak yang dia menceritakan. Saya umpamakan gelas mereka itu penuh. Oke. Bagaimana kita kasih nasihat? Nasihat Anda akan tumpah. Mental. Ya. Oh iya betul. Sebagai orang yang menghadapi orang yang mental exhaustion harus tahu dong. Kapan kita kasih nasihat, kapan kita harus dengerin gitu dong. Yang saya bahas pentingnya menjadi the listener. Karena the listener itu akan mengosongkan gelas. Dia menghabiskan gelas sehingga siap diisi lagi. Ketika dia sudah kosong, barulah kita bisa isi dia. Jadi itulah susahnya pada orang-orang yang istilahnya jaimnya berlebihan. Rata-rata itu jumawa. Gelasnya selalu penuh. Jadi mental apapun yang dikatain orang gitu. Nah mungkin kalau anak-anak zaman sekarang, kita zaman sekarang lah menyebutnya sebagai narsis. Nah itu dia. Tapi narsis itu perlu juga ya. Jangan langsung bilang, berarti kita tidak boleh narsis. Nah, jangan berlebihan aja. Cuma kadang orang lupa batas lebihnya narsis itu di mana. Karena itu memang susah. Tidak gampang. Karena kalau kau sudah bisa melihatnya, tidak perlu mendengarkan lagi radio ini. Kembali lagi, semua yang berlebihan tidak baik. Ya, betul. Mungkin terakhir ya dok ya, tipsnya nih dok. Atau gimana, apa yang kita lakuin saat kita tuh mulai lelah gitu. Sama pikiran kita, sama mental kita tuh. Apa yang harus kita lakuin berarti? Pertama dikenali dulu. Kenali kalau itu memang kelelahan mental atau kamu cuma capek aja karena hari itu padat. Kalau kelelahan mental itu sifatnya dia menetap berkepanjangan. 1 minggu ini kenapa kayak susah konsentrasi, 1 minggu ini kok sakit kepala terus, 1 minggu kok sulit tidur dan selanjutnya. Kalau istilahnya sudah seperti itu, temuilah ahlinya. Memang pekerjaannya di bidang tersebut, entah itu psikolog, entah itu psikiater. Silahkan konsultasi sama mereka. Karena jangan self-diagnosis ya. Kenali dulu. Kalau Anda sudah mengenali, konsultasi. Kalau Anda sudah konsultasi, nanti diarahkan cara-caranya kayak gimana. Karena mental exhaustion itu belum sampai gangguan jiwa, tenang aja. Oh, belum ya? Belum. Itu dibiarin aja, baru nanti jatuh ke gangguan jiwa. Oh iya, jangan dibiarin ya, jangan berlebihan pokoknya. Cara yang terbaik itu, the best way is your own way. Tidak ada cara terbaik untuk menterapi diri kita selain caramu sendiri. Semua cara orang lain itu pasti salah, tidak ketemu. Tapi dok, kalau dokter senang menulis, saya suka menulis, artinya sama aja dong. Caranya bisa aja ketemu kan? Ya, kebetulan cocok, kamu suka menulis. Genrenya beda. Ya, genrenya bisa beda. Kalau saya suka nulisan yang kayak gini, kamu suka nulisan kayak gitu kan beda. Tidak selalu pas sama. Dan mungkin starting point-nya juga beda, kayak gitu. Ada yang suka model sarkas, ada yang suka model wisdom, ada yang suka model sinisme, nah beda-beda. Tapi caramu sendirilah itu yang paling benar, karena tidak ada cara yang mengalahkan itu. Oke, kalau gitu dokter, intinya kapal. Jangan lupa kendaliin kapal ya. Itu paling utama tuh ya. Makasih dokter ya sudah berbagi analoginya dan kisah-kisahnya. Oke, kalau gitu saya selalu dok ya. Izin pamit dok, selamat pagi. Ya, selamat pagi, terima kasih.